Pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang bersama dengan saya Sally Alexander, dan langsung kami akan membahas mengenai analisa terjadinya hilang kontaknya ATR 42500. Langsung di studio saat ini sudah bergabung bersama dengan kami Kapten Hanafi Herlim, dan juga kami juga bergabung langsung dengan Reski yang merupakan pendaki yang menemukan pertama kali serpihan ATR 42500. Saya akan ke Kapten Hanafi. Kapten Hanafi, Anda melihat ini lost contact begitu ya, informasi yang kita ketahui. Apa kemudian yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya lost contact? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangannya, dan tak lupa atas nama pribadi dan tentunya oleh kru TV One semuanya. Saya ingin menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas tragedi yang menimpa ATR ini. Semoga tim Basarnas beserta jajarannya bisa menemukan semua jenazah yang bisa ditemukan semuanya. Itu saja saya sampaikan. Lalu mengenai lost contact tadi, kalau dijabarkan lost contact itu ada 2 atau 3 item ya. Satu, lost contact-nya itu kalau dinamakan lost contact berarti sebelumnya sudah ada kontak. Setelah itu lost. Kalau belum ada kontak tentunya tidak ada loss-nya dong. Jadi dia sudah kontak, sudah berhubungan, setelah itu loss. Nah, loss-nya ini dikarenakan kalau kita definisikan dari lost contact tadi, ada istilah namanya communication failure, yaitu komunikasinya gagal, berarti radionya rusak. Itu kalau communication failure, dan itu sangat jarang sekali terjadi. Yang kedua, kalau seandainya mesinnya dua-duanya mati, lalu tidak ada electrical sama sekali, tentunya radio tidak bisa dipakai sama sekali. Itu rusak, tapi bukan berarti lost contact. Tapi yang jelas radionya tidak bisa dipakai atau dipergunakan. Oke, kalau radionya tidak bisa dipakai ini artinya mesinnya rusak? Belum berarti mesinnya rusak, bisa jadi radionya itu sendiri rusak. Nah sekarang kalau misalnya lost contact, sebelumnya mereka sudah ada kontak satu dengan yang lainnya, tiba-tiba lost, tiba-tiba hilang seperti itu. Nah ini bisa diartikan bukan cuma komunikasinya saja yang hilang, tapi wujudnya sendiri pun sudah lenyap dari radar. Jadi pesawat itu sudah didetek oleh radar sendiri, radar si ATC, bahwa pesawat ini ada di mana, bergerak kemana, ketinggiannya berapa, kecepatannya berapa, itu ATC tahu radarnya. Tapi kan sempat ada komunikasi untuk kembali ke jalur, karena sempat off track begitu. Kalau kita lihat dari informasi itu, menurut Kapten seperti apa dengan analisa seperti itu? Kalau sampai terjadi factoring atau ada advice, ada advice untuk memindahkan heading, memindahkan arah, berarti memang betul tadi katanya ada off track seperti itu. Kalau tidak ada off track, tentunya tidak akan ada komunikasi atau instruksi harus belok sini, harus belok sana. Nah, karena ada penyimpangan atau ada off track tadi, makanya ada factoring dari pihak ATC untuk mengarahkan ke sini, ke sana, karena arahnya berbeda, tidak pada jalurnya. Tetapi apa yang menjadi penyebabnya? Apakah cuacanya, kemudian medan pegunungan, atau seperti apa, Kapten? Kalau kita lihat dari topografinya, memang di Makassar itu banyak sekali dikelilingi oleh gunung ya. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Dan kita pada saat masuk ke airport ke Makassar, itu ada dibagi beberapa sektor, beberapa bagian arah, di mana sektor yang di sebelah sini itu lebih rendah karena gunungnya rendah. Kalau dari sektor sini lebih tinggi karena gunungnya lebih tinggi. Jadi itu sudah diarahkan semuanya, masing-masing arah sektornya sudah ada ketinggiannya minimum adalah sekian. Tidak boleh rendah dari yang ditentukan. Dan itu sangat bahaya sekali. Jadi kalau misalnya sudah visual contact dengan landasan, kita boleh terbang lebih rendah. Karena kita bisa tahu, oh gunung sebelah sini atau sebelah sini. Itu bisa boleh lebih rendah. Tapi kalau dalam keadaan cuaca gelap, dalam hal ini berkabut atau hujan, kita nggak boleh dan nggak berani turun lebih rendah daripada yang ditentukan, seperti itu. Baik. Ini kalau kita bisa melihat bahwa pertama kali ditemukan itu di Gunung Bulu Saraung. Kita akan tanyakan ke Mas Reski yang pertama kali menemukan serpihan dari ATR 42500. Gimana sih ceritanya, Mas Reski?
Ya, pertama kami duduk berdua bersama teman saya di puncak Ulu Saraung dan mendengar suara pesawat dari jauh. Seperti Tiba-tiba apa lama suaranya? kelamaan, Hah? Ada suara apa? Baik, silakan dilanjutkan Mas Reski. Silakan dilanjutkan Mas Reski. Ya, pas suaranya datang dari jauh, kami mendengar. Pas suaranya datang dari jauh, kami mendengar suara ledakan di samping kami. Kami mendengar suara ledakan di samping kami. Dan di situ kami panik dan bersembunyi di balik batu. Jarak ledakan dari kami itu kurang lebih dari 100 meter. Jarak ledakan dari kami itu kurang lebih dari 100 meter. Baik. Setelah itu apa yang kemudian ditemukan? Serpihan-serpihan pesawatnya. Baik, artinya cuma serpihan saja begitu Mas Reski? Iya, karena pas meledak itu serpihannya mengarah ke kami. Oke, ini artinya memang betul meledak ataukah mungkin saja seperti dugaan KNKT bahwa ini menabrak Gunung Bulu Saraung? Kayaknya dia menabrak memang. Ini kami kemungkinan terjadi ledakan tidak bebas. Baik. Mas Reski, apakah sebelum itu mungkin melihat mungkin ATR 42500 ini mungkin dalam kondisi mungkin bergoyang mungkin atau tidak seimbang sebelum terjadinya ledakan tersebut, apakah terlihat sebelumnya? Saya tidak lihat pesawatnya. Cuma ledakannya pas meledak. Baik, sebelum terjadi ledakan, apakah mendengar suara dengungan? Suara pesawat dari jauh. Oke. Cuaca saat itu seperti apa? Sangat berkabut tebal. Anginnya kencang sangat juga. Berkabut tebal. Oke, angin sangat kencang. Terus kemudian setelah menemukan serpihan tersebut, apa tindakan yang dilakukan Mas Reski dan juga temannya? Langsung mendokumentasi sebagai bahan bukti. Oke, baik. Saya langsung ke Kapten lagi. Kapten, kalau kita melihat bagaimana kemudian kesaksian dari Mas Reski tadi bahwa memang ada terjadi ledakan begitu dan juga informasi dari Mas Reski sempat mungkin saja terjadi tabrakan dulu kemudian ada ledakan. Ini artinya bisa kita analisa mati mesin atau bagaimana nih, Kapten? Saya tidak bisa berasumsi atau menganalisa atau berspekulasi dalam hal ini. Semua akan diketahui nanti setelah ditemukan black box-nya. Oke. Jadi kalau misalnya kita berasumsi, takutnya kita salah mengucapkan atau mengatakannya. Baik, tapi kalau tadi sempat kita bahas nih, Kapten, pesawat ini kan sempat off track, keluar jalur, kemudian komunikasi terputus. Untuk keluar jalur ini apakah memang pengaruh angin, berpengaruh masif begitu, kemudian juga dengan cuaca yang gelap, ini juga bisa berpengaruh atau seperti apa Kapten dari pengalaman Anda? Semua bisa terjadi, semua mungkin terjadi. Off track tersebut dikarenakan angin bisa. Tapi sebenarnya kalau off track yang dimaksud dengan off track cuma sedikit saja, itu hanya sedikit saja. Kalau sampai sejauh itu off tracknya, itu rasa-rasanya sangat kecil kemungkinan ya.
Tapi kenapa bisa sampai menabrak gunung seperti itu? Nanti kita lihat hasil dari KNKT, dari black box-nya seperti apa. Oke, Karena tapi berarti menurut Kapten ini off track-nya sudah sangat jauh berarti. Harusnya tidak sejauh itu kalau off track yang biasanya terjadi. Betul sekali. Oke. Tapi kenapa bisa sampai di factoring atau diarahkan oleh sang ATC-nya sendiri? Berarti itu sudah menyimpang jauh sepertinya. Saya juga nggak tahu persis apakah itu memang off track-nya jauh atau cuma sekedar kena angin saja off track-nya. Tapi kalau dilihat dari ATC sendiri yang mengatakan factoring atau diarahkan, itu berarti sudah jauh itu. Sudah jauh. Kalau tadi kita bicara soal teknis, Kapten, bagaimana kemudian human factornya yang kemudian bisa saja menjadi penyebab dari off track tersebut, kecelakaan yang terjadi dalam ATR 42500 khususnya? Lagi-lagi masalah human factor, saya tidak berani menganalisa. Oke. Nggak bisa berasumsi atau berspekulasi. Tapi Kapten, kalau misalnya kita berada dalam kondisi tersebut, untuk pilot sendiri dengan kondisi off track, kemudian bisa kita katakan lost contact juga, apa yang biasanya dilakukan oleh pilot? Cepat kita kembalikan ke track yang sesungguhnya. Kalau lost contact? Kalau lost contact, kemungkinan kalau radionya rusak tadi. Kalau radionya rusak, berarti pesawat itu masih tertangkap oleh radarnya. Nah sekarang kita tinggal lihat apakah pesawat itu sudah hilang dari radar ATC. Nah, kita juga belum tahu. Yang tahu hanya ATC-nya sendiri. Yang tahu hanya ATC-nya sendiri. Tapi kalau kita ketahui bahwa saat ini investigasi masih terus dilakukan untuk menemukan black box. Apakah black box saja yang kemudian bisa menjadi alat utama untuk mengetahui penyebab kepastian dari kecelakaan tersebut? Apakah ada rekaman lain? Nanti dijawab ya. Kapten, usai jeda tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Sebelum kita lanjutkan dialog, saya akan mengajak Anda untuk melihat kasus penerbangan naas ATR 42500 yang menabrak Gunung Bulu Saraung ini, pemirsa, yang mengingatkan kita pada insiden penerbangan demo Sukhoi Superjet 100 yang menabrak Gunung Salak pada 9 Mei 2012. Ya pemirsa, kita tahu 45 orang meninggal dunia akibat insiden itu. Diduga kecelakaan saat itu terjadi karena percakapan yang tidak berhubungan dengan penerbangan. Selain itu juga dugaan pengabaian Terrain Awareness Warning System, TAWS. TAWS adalah sistem keselamatan pesawat yang memperingatkan pilot tentang potensi bahaya medan, seperti gunung, bukit, dan jenis medan lainnya. Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Kapten Hanafi. Kapten, kalau tadi tempat Kapten sampaikan bahwa ini tidak bisa ya, bahwa terbang lebih rendah, tapi tidak boleh lebih rendah dari aturan maksimal, begitu. Tapi kalau Kapten bisa menganalisa apa yang kemudian terjadi ini, apakah memang ada faktor seperti yang terjadi pada Sukhoi? Yang terjadi pada Sukhoi, dia tidak menguasai medan. Medan di Bogor itu banyak gunung dan dia tidak atau pilotnya tidak menguasai lingkungan medannya, bahwa di depan itu ada gunung tingginya berapa, seharusnya dia tahu seperti itu. Tapi karena dia bukan orang Indonesia dan dia tidak biasa terbang di situ, seharusnya dia percaya dengan instrumen yang ada pada saat itu, yaitu namanya GPWS, yang mana di situ akan ada suatu alarm atau peringatan apabila di depan ada gunung, maka akan dikasih tahu seperti hati-hati di depan ada gunung, hati-hati di depan ada gunung, naik, itu bahasa Indonesianya seperti itu. Terrain ahead, pull up, terrain ahead, pull up, terrain ahead, pull up, sampai 3 kali warning tersebut itu diabaikan. Oke, itu yang terjadi pada Sukhoi. Iya. Tapi kalau kita melihat di ATR 42500, apakah juga memiliki sistem yang sama, sistem untuk mungkin memperingatkan jika ada gunung dan sebagainya, sama? Seharusnya ada. Seharusnya ada. Kalau memang ada barang itu, maka akan ada alarm atau warning peringatan seperti itu, terrain ahead, pull up, harusnya ada. Dan saya nggak tahu persis pesawat itu apakah ada barangnya atau berfungsi atau tidak. Kalau ada, pasti berfungsi.
Oke, pasti berfungsi karena kita nggak mungkin pakai mata telanjang untuk melihat kondisi di mana ada kabut tebal begitu ya. Karena Harus posisinya melihat hujan, navigasi. kabut Oke. tebal, jadi kita nggak bisa melihat dengan mata telanjang. Oke, harus menggunakan navigasi tadi, menggunakan alat seperti yang tadi disampaikan oleh Kapten. Tapi Kapten, kalau kita melihat tadi sempat pertanyaan saya menggantung kepada Anda, saat ini kan investigasi yang dilakukan mencari black box. Iya. Untuk melihat bagaimana rekaman perjalanan dari ATR 42500. Tapi adakah opsi lain, rekaman lain yang bisa kita analisa untuk mengetahui penyebab dari kecelakaan tersebut? Ada, kabarnya saya dengar sudah ditemukan yaitu CVR dan FDR. Oke. Seperti apa CVR? CVR itu adalah Cockpit Voice Recorder, yang mana dia suatu alat untuk merekam percakapan antar pilot dengan ATC, pilot pesawat dengan pesawat lain, itu akan terdengar semuanya. Pilot lain sedang ngobrol, sedang kontak, itu bisa terdetek, bisa terdengar, dan bisa terekam. Itu namanya CVR. Satu lagi adalah FDR. FDR itu adalah Flight Data Recorder. Yang mana Flight Data Recorder itu 30 menit terakhir sebelum terjadi kecelakaan, itu merekam semua data-data. Data ketinggian, kecepatan, arah, itu terdetek semuanya. Oke. Dan itu akan membantu pihak KNKT untuk memeriksa semuanya, kejadian ini kenapa, di mana, bagaimana, itu semua terdetek. Dan itu akan dibaca nantinya. Semua akan terdetek dan akan terbaca bahkan 30 menit sebelum penerbangan berlangsung. Sebelum berakhir. Oke, baik. Tapi ditahan dulu. Nanti sebelum kita bahas lebih lanjut, saya juga akan mengajak Anda untuk melihat pemirsa bagaimana kemudian kondisi ATR 42500 di mana 2 hari sebelum kecelakaan pesawat milik Indonesia Air Transport tersebut, sebuah pesawat berjenis sama, yakni ATR 42500 juga, ini tergelincir di Bandara Simberi, Papua Nugini. Pesawat ini adalah milik Havfield Aviation. Pesawat tergelincir dengan 11 penumpang dan 3 kru. Penerbangan itu terbang dari Port Moresby ke Simberi untuk melayani penerbangan charter. Seluruh penumpang berhasil selamat, namun pesawat mengalami kerusakan. Saat itu, cuaca di lokasi buruk dengan angin kencang dan hujan yang cukup deras. Balus crash lo Simberi Airport. Oke, ini 2 hari yang sebelumnya ini, Kapten. Kalau kita lihat ATR 42500 juga, jenis yang sama, tergelincir. Apakah memang ATR 42500 ini rawan sekali kemudian, ataupun tidak dianjurkan untuk dilakukan penerbangan dengan cuaca yang buruk, cuaca yang dengan kondisi intensitas hujan yang tinggi, atau seperti apa Kapten melihatnya? Itu hanya kebetulan saja. Oke. Kok kenapa kebetulan 2 pesawat yang sama tipenya dalam jangka waktu yang sangat dekat sekali terjadi di wilayah Indonesia juga? Saya rasa itu hanya faktor kebetulan. Itu bisa saja terjadi dengan pesawat apa saja, tapi dengan kondisi cuaca tentunya yang mendukung. Dalam arti kata, cuaca yang mendukung ini cuacanya jelek. Kalau cuaca bagus, tentunya nggak akan terjadi seperti itu. Oke, tetapi begini, Kapten, apakah bisa kemudian seorang pilot mengeluarkan situasi darurat Mayday ketika terjadinya kondisi seperti yang kita lihat di ATR 42500 yang terjadi di Maros, Sulawesi Selatan? Mayday itu baru diucapkan, diungkapkan, disebutkan apabila pesawat itu memang terjadi suatu emergency. Emergensinya sudah masuk ke kategori yang sangat krusial sekali. Contohnya 2 mesin mati. 2 mesin mati, yang itu yang harus dilakukan adalah Mayday tadi. Okay. Itu jalan yang paling akhir yang diucapkan oleh sang pilot. Kalau misalnya pesawat itu tidak mengalami emergency yang fatal, tidak akan mungkin keluar kalimat Mayday tadi seperti itu. Berarti kalau analisa dari Kapten, ini tidak terjadi situasi yang fatal sebelumnya? Tidak. Oke, karena tidak dikeluarkan situasi darurat atau Mayday tadi. Betul sekali. Oke, tapi kalau Anda melihat sebagai pilot senior yang ada di Indonesia, Anda melihat bagaimana kemudian kondisi keselamatan, seberapa kuat kemudian pengamanan sistem keselamatan yang ada di penerbangan Indonesia? Sangat bagus, sangat dijaga sekali. Dan sebenarnya semua airline yang ada di Indonesia, bahkan di dunia sekalipun, itu tidak akan mungkin terbang apabila pesawat itu tidak laik.
Dan semua itu akan dicek oleh teknisinya sebelum berangkat, dicek seluruhnya dari bahan bakar, dari oli, hidrolik, sampai ke tekanan angin ban itu sendiri. Itu diperiksa semuanya. Setelah diperiksa semuanya sudah satisfied, ditandatangani oleh tekniknya, dan setelah itu pilotnya pun juga ikut mengecek. Mengecek di dalam, mengecek di luar. Kami bagi tugas. Si kapten tugasnya mengecek di dalam, si co-pilot tugasnya ngecek di luar lapangan atau di luar pesawat. Dan semua itu harus dilakukan setiap kita mau terbang. Oke, baik. Harus ada pengecekan gitu ya. Betul. Untuk menjaga kondisi dan juga keselamatan selama penerbangan. Betul. Terima kasih Kapten Hanafi sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih juga Mas Reski sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia siang kali ini. Dan pemirsa, hujan deras membuat volume air di Kali Buntung ini kemudian debit airnya makin tinggi, tepatnya di Yogyakarta. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia siang.